NTB ini luar biasa luar negerinya. Kemudian ada beberapa regulasi harus dibenahi dengan cara bagaimana berusaha lebih diberikan peluang yang lebih mudah, permodalan yang lebih mudah dicapai, sehingga teman-teman dan pengusaha ini baik dari UMKM menengah maupun besar ini bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Tren yang terjadi akhir ini bahwa orang asing yang tinggal di Bali mungkin kurang lebih di atas 100.000, 152.000 apa kurang lebih. Kalau itu ada aturan yang mengatur, itu akan menjadi pendapatan yang luar biasa. Anggap saja sebulan satu orang 15 juta spend dan makanan dan lain-lainnya. Itu kalau ada pajaknya diatur tuh berarti 1,5 juta kali 150.000, 2,2 T bisa masuk. Kalau itu aturannya diadakan. Nah, itulah Kadin mendorong bagaimana Bali akan kita jaga bersama, regulasi pusat, pemerintah daerah, dan selalu kami dari Kadin mendorong, memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Bali. Bagaimana caranya? Kami butuh pariwisata berjalan dengan baik, tapi kualitasnya kita tamu-tamu yang datang itu bukan hanya akan mengambil porsi masyarakat lokal. Gotong royong bersama-sama bagaimana membantu pemerintah. Oke, program magang, teman-teman harusnya menyerap. Kemudian pemerintah sudah memberikan subsidinya selama 6 bulan. Nah, harapannya di pendidikan. Penting sekali karena dunia pendidikan ini harus link and match dengan industri. Kalau tidak, 6 bulan ini tidak cukup untuk bagaimana teman-teman magang dan kemudian kita hire sebagai tenaga kerja. Nah, kemudian lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan juga kami membutuhkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah di mana kami melakukan kegiatan operasional itu banyak kendala. Tidak semuanya mudah-mudah saja. Nah, dengan adanya Rapimnas hari ini, kami berharap semua teman-teman di provinsi itu pasti punya problem yang berbeda-beda. Ini nanti mungkin ada kebijakan dari Kadin Indonesia yang mana dari Batem yang diinformasikan ke Pak Anin. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Business Forum Spesial Rapimnas Kadin 2025 dan saya masih bersama dengan Ketum Kadin Bapak Anindya Novian Bakri. Tapi kalau kita lihat Pak, saat ini yang terjadi di industri, terjadi di dunia kerja saat ini adalah mismatch. Bagaimana kemudian menciptakan link and match antara dunia usaha dan juga tenaga kerja yang diciptakan, Pak? Jadi tentunya disinilah dibutuhkan kerjasama dan sudah terjalin bagus antara Kadin dan perindustrian, Kadin dan juga pendidikan. Kadin dengan BRIN, Badan Riset Nasional, supaya istilahnya link and match-nya jalan atau tenaganya siap pakai. Ya. Nah, tapi juga berbarengan dengan itu, yang namanya sekolah kejuruan vocational studies juga dibutuhkan, karena tidak semua orang dibutuhkan untuk menjadi seorang sarjana. Ada sebagian yang diinginkan menjadi tentunya tenaga kerja terampil untuk khusus vokasi tertentu. Bahkan di luar negeri pun juga permintaan untuk permintaan untuk tenaga kerja migran Indonesia itu sangat besar dan Kadin itu sangat aktif di sana. Ada 5 juta pekerja Indonesia yang di luar yang intinya menghasilkan sekitar 15 miliar dolar per tahun. Bisa bayangkan kalau kita menghasilkan 5 juta lagi, tapi bukan hanya pekerja domestik, tapi pekerja di bidang-bidang seperti chef atau koki, nurse, itu pasti pendapatannya akan jauh lebih besar. Lebih besar nanti retribusi untuk Indonesia, Bu, ya? Dan angka tersebut tadinya 15 miliar dolar, yang kedua bisa lebih banyak, remitansi juga besar, bisa nanti beli rumah murah, cicilan, dan nantinya pas mereka balik mereka menjadi seorang yang ahli. Oke, nanti ekonomi akan membaik gitu ya Pak, kalau seperti itu dilakukan bercaranya begitu. Dengan MOU yang dilakukan oleh Kadin bersama dengan segala sektor kementerian begitu ya, Pak Menteri Pertanian, kemudian Menko PMK, Menteri Kesehatan, tapi kolaborasi nyata seperti apa Pak? Nah, ini lucunya Ketua MPR mengatakan bahwa ujungnya Kadin itu mesti membuat dompet para anggota dan dompet para pengusaha itu lebih tebal dari waktu ke waktu. Karena kalau dompetnya tebal,
pasti lapangan kerja tambah, investasi ada. Tapi dompet tebal itu bukan berarti hanya fokus kepada kalangan yang sudah menjadi pengusaha, apalagi pengusaha besar. Tapi justru bagaimana pengusaha-pengusaha baru itu tercipta. Nah, jadi yang namanya MOU dari berbagai macam ini adalah ajakan bekerjasama, berkolaborasi, supaya ujungnya bisa menciptakan lapangan kerja dan juga pekerja atau istilahnya pengusaha baru. Nah, inilah ini ya, karena kemarin kita dengar dari misalnya Menteri Kesehatan ada 600 triliun, pasar daripada kesehatan bisa tumbuh menjadi 1,8 triliun dalam waktu 5-10 tahun, itu kan besar sekali. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana pengusaha-pengusaha yang baru bisa berpartisipasi. Nah, kami dengan Kementerian Investasi juga tanda tangan untuk satu mensosialisasi butuhnya dana masuk atau foreign direct investment, tapi juga bisa menjadi sarana untuk matchmaking. Siapa aja teman-teman di Kadin yang bisa tentunya bekerja sama dengan pihak asing yang mau investasi. Karena kadang-kadang dibutuhkan suatu kerjasama supaya mereka juga nyaman masuk ke negeri orang. Atau dengan Menteri Pertanian, itu juga ditawarkan begitu banyak kesempatan-kesempatan karena kita ingin swasembada pangan. Dan dengan adanya MBG itu kan turunannya juga banyak. Dibutuhkan banyak sayur mayur, telur, dan lain-lain. Baik, tapi Pak, ini kan Rapimnas selama 2 hari, Pak. Apa kemudian yang Anda himpun, Pak, dari anggota Kadin di daerah, Kadin provinsi, yang kemudian akan dibawa menjadi white paper yang akan direkomendasikan kepada pemerintah, Pak? Yang paling penting ialah satu sisi kita menggalang optimisme, tapi lain sisi juga mengetahui benar-benar apa yang diinginkan oleh teman-teman dari asosiasi, himpunan, dan juga provinsi, supaya kita tidak hanya mendengarkan secara makro, tapi secara mikro. Nah, dari itu semua baru kita bisa memberikan rekomendasi yang jelas. Syukur-syukur bisa diolah sehingga kalau kebijakan ini diubah, ada berapa banyak pekerjaan yang bisa dicapai, investasi yang masuk. Karena pemerintah juga butuh masukan yang baik. Dan Kadin intinya ya tadi, bagaimana supaya anggotanya bisa tumbuh. Karena kalau tumbuh pasti melakukan hal-hal lain yang baik buat ekonomi. Berarti itu poin dari white paper ya, Pak ya? Dari kita bilangnya malah policy paper. Oh, policy paper. Kita pengen paper itu berupa usulan kebijakan. Usulan kebijakan untuk pemerintah yang nantinya bisa dikolaborasikan, disinergikan, mungkin bisa dijadikan sebuah regulasi baru begitu ya, Pak, untuk mendongkrak ekonomi kita. Pak Anin, terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih. Dan kita tunggu bagaimana kemudian hasilnya nanti di 2026, khususnya bagaimana ekspansi dunia usaha dan juga peningkatan untuk lapangan pekerjaan. Terima kasih, Pak Anin. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum Spesial Edisi Rapimnas Kadin 2025. Saya Celia Alexandra. Terima kasih. Sampai jumpa.